teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur pergedebukan requestan Balsemers, judulnya Gajiban 4 yang rilis di tahun 2009 lalu nih men. Serius, ini film seru dan asik abis deh men. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan mulai detik ini, Nema bakal nyebut atu-atu deh para Balsemers elit yang udah gabung di Story Nema. Ada Bento WTC aja, Rima Pakpahan, Jaja Utomo, Bekasi Undercover, Yusri Ahmed, Zaking, Duel Happy, Risma Khansa Hikari, Hairul Hadi, Roslan, Arya Gunawan, MD Hanif, Cendana, Allen, Bungtel, Anasi, Nana, Alex Peter, Ziti Botti, Alif Raja Apsa, Jihan Udin, Aan Musolihan, J. Maling Konor, Aca, Rachel Tobi Pontoh, XG Qs, Azhar Mohd Azhar, Faren Fans Halten Faren, 33 Muhammad Adin Zainul Mustafa, Albi Gates, MH Gaming, Arka Nes Cala, Dendi Saputra, Sarul Doni, Fahmi Hakimi, Saya Nobi, Rizal Jailani, Sela Febriani 2003, Febri 03, Rangga Brian Saputra, Harliah 07, Lope Ahmad, Exis, Pangestu Aji, Sateguh Mariono, Brando Lasut, Heri Kurniawan, Sueratno, Zaki Demong, Tubagus Firdaus Official, Pais Hensme, Soul King, Vivo Indonesia, Galang Terter, PSD, Farhan Afrizal, Dede Sugila, Nilam Cahaya, Aloysius Vele, Borobudur VW Wisata, Ulun Galuh Official, Katung Jamban, Maren Ayot, Lina, Hanif Ganteng, Liza Sirai, Jumke, Sivo Shiva, Zikri 2 Aja, Sukresno Deka, Onoderasu, M. Wildan Yusufi, Onggo Priyonggo, Nurmanto Hussein, Emmanuel WK, Tik Andrian, M. Yusufa, Bima Prasetyo, Miki Kuza. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, kali ini muncullah dua sosok dedek gemes yang lagi nongki santuy di sebuah kafe. Saat itu mereka lagi ngebahas Mori, sang ketua geng Dokura yang ingin menjadi penguasa kota. Tentu aja mereka malah ketawa ketiwi sambil ngeremehin hal tersebut. Padahal di sebelah mereka ada Rei sama Aoyama yang merupakan sahabat dari Mori. Namun Rei sama Ao cuma bisa menahan emosi karena gak mau berbuat jahat ke dedek gemes. Meski begitu, sebenarnya para dedek gemes tadi juga kagum sama geng Dokura karena abis ngedengar rumor kalau geng Dokura mempunyai banyak anggota dan bisa solid untuk menggapai mimpi bersama. Padahal anggotanya juga nggak banyak-banyak amat sih, paling 20 juga nggak ada. Oleh sebab itu, para dedek gemes itu pengen ketemu Mori biar tahu kayak gimana sih penampakan si Mori yang katanya keren itu. Sedangkan Mori sendiri lagi gelut ngeladenin cecunguk dari beberapa sekolah yang mencoba untuk menggagalkan misinya. Dan bener aja men, Mori berhasil ngebikin mereka semua babak belur meskipun hanya seorang diri. Gak lama Mori datang menemui Rei sama Ao dan sempet papasan tuh sama para dedek gemes tadi. Namun saat itu para dedek gemes gak nyadar sama sekali kalau orang yang papasan sama mereka itu adalah si Mori. Setelah itu Rei sama Ao ngasih tahu Mori tentang para cewek yang telah ngegibahin dia barusan. Oleh sebab itu, Rei sama Ao pun meminta Mori agar melanjutkan misi jadi penguasa kota supaya mereka juga jadi perbincangan kota seperti Mori. Sampai kemudian Rei pun akhirnya usul agar menaklukkan daerah Kabukicho terlebih dahulu karena di sana merupakan sarang orang berbahaya dan juga sebelahan dengan daerah mereka. Tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun cus pergi ke tempat itu. Dan sesampainya di sana, mereka dibuat kagum dengan keindahan gedung-gedung dan bangunan-bangunan yang modern men. Maklum lah ya, kan mereka belum pernah ke daerah modern kayak gini.
Mereka pun langsung mencari sang penguasa daerah, tapi malah salfok sama orang-orang yang gaya hidupnya berantakan, yang bahkan sampai tidur di tempat umum kayak gini. Hingga akhirnya mereka ketemu sama seorang preman bernama Mune yang berusaha memprovokasi agar perhatiannya teralihkan. Di saat itulah teman Mune yang lain langsung beraksi untuk mencopet duit, terus langsung cabut dari situ. Ustus mastis, aksi kejar mengejar pun tak terhindari. Oke, akhirnya si pencopet itu pun terpojok di gang buntu. Namun ternyata hal itu juga udah bagian dari rencana Mune. Meski begitu, Mori dan sahabatnya berhasil ngalahin mereka semua, men. Tapi pada saat Mori meminta balik dompet tersebut, tiba-tiba aja Mune datang sambil langsung nodongin Senpi yang bikin Mori dan yang lain gak bisa berkutik. Di dalam situasi yang genting itulah, tiba-tiba ada sekelompok Yakuza datang untuk menyelamatkan Mori dan sahabat-sahabatnya. Dan entah kenapa, Mune dan anak buahnya kelihatan takut banget gitu sama mereka. Dalam kesempatan itu, sang ketua Yakuza yang bernama Hitoshi nyamperin Mori dan langsung ngasih kartu nama. Dia bilang agar Mori menghubunginya jika mengalami kesulitan dan membutuhkan sebuah bantuan. Sebab mereka tahu kalau Mori dan sahabatnya berasal dari daerah sebelah. Ngedenger itu, Mori pun cuma bisa bilang, "Oke," terus pergi dari situ. Nah, sesamanya di rumah, Mori mulai bersikap aneh gak kayak biasa, men. Hal itu disebabkan karena dia mulai terpengaruh budaya dari Kabukicho, terutama dari Pak Hitoshi yang merupakan ketua Yakuza. Sebab seperti yang kita tahu, cita-citanya juga pengen jadi kayak Pak Hitoshi gitu. Namun seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, sang kakak yang bernama Mbak Yuka tetap aja gak suka ngeliat hal itu, meski kedua orang tuanya tetap ngasih support tuh ke Mori. Besoknya nih, Rei nyeritain ke teman-temannya tentang kejadian pada saat menaklukkan Kabukicho kemarin. Tentu aja semuanya pun terpukau tak berdaya karena hal itu dianggap keren. Namun Mori masih aja bersikap aneh dengan sok-sokan berlagak jadi ketua Yakuza gitu. Bahkan saat itu Mori juga merubah peraturan bahwa mulai saat ini para anggotanya harus memperlakukan Mori seperti ketua yang disegani, bukan seperti sahabat yang bisa dekat dan bercanda dengan bebas kayak sebelumnya. Karena anggotanya gak ada yang berani ngelawan ya kan, tentu aja mereka cuman iya-iya doang. Tapi menurut Nema sih ini udah keterlaluan, men. Soalnya Mori sampai ngehajar anak buahnya satu persatu tanpa sebab demi kelihatan dan dianggap keren kayak ketua Yakuza doang. Sepulang sekolah, Mori ngajak Rei sama Ao main ke rumah nih ceritanya. Di sana Rei sama Ao terkagum-kagum setelah ngeliat rumah dan barang-barang Mori yang merupakan anak orang kaya. Lalu pada saat Rei mau ke toilet bentar, dia gak sengaja ketemu sama Mbak Yuka yang baru aja habis mandi, men. Dikarenakan hasad yang terlalu tinggi dan menggebu-gebu, si kampret Rei ini malah Sawakai. Pas balik ke kamar, Ao cerita kalau dia akan keluar dari geng. Alasannya sih, Ao pengen menjalani kehidupan normal demi masa depan yang cerah dan lebih terjamin. Dengar itu, tentu aja Mori mencoba untuk membujuknya agar gak jadi keluar dan ngelanjutin misi untuk menguasai kota. Di tengah perbincangan serius tersebut, tiba-tiba Mayuka datang sambil ngebawa minuman racikan untuk menambah stamina dan kekebalan tubuh. Tentu aja, Rei pun langsung sumringah dan sikapnya langsung berubah jadi sopannya itu loh, minta ampun, men. Lalu, Ao pun menyela pembicaraan dengan kembali membahas tentang masa depannya. Di sini, Mbak Yuka setuju dengan keputusan yang dibuat Ao, dan kesempatan itu juga digunakan Mbak Yuka untuk menasihati Mori. Karena kalau cuma mikirin gelut doang, hal itu nggak bisa ngebantu untuk mendapatkan nilai kelulusan yang bagus, dan juga nggak bisa ngebantu ngedapetin pekerjaan. Ao yang udah bertekad bulat pun tetap kekeh pada keputusannya, terus pamit dari situ. Besoknya di sekolah, Bu Guru gak sengaja ngedapetin salah satu anak buah Mori yang udah tergeletak tak berdaya di toilet. Mengetahui hal itu, Mori dan anak buahnya pun gak terima dan langsung ngajar para preman dari sekolah lain untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sayangnya, mereka gak dapet info meskipun telah menginterogasi para berandalan tersebut. Sementara di sisi lain, salah satu anak buah Mori lagi nggodain murid cewek untuk diajak enak-enak. Tentu aja si cewek pun nolak karena gak mau ngelakuin hal tersebut di tempat terbuka kayak gini.
Sampai tiba-tiba dia diserang oleh Mune dan anak buahnya sebagai bentuk balas dendam atas kegagalan mereka dalam memalak Mori dan gengnya kemarin. Gak lama, Mori dikejutkan dengan keadaan anak buahnya yang udah sangat tragis gara-gara diajar oleh Mune dan gengnya itu. Di sini, dia juga menemukan sebuah surat yang intinya berisi tantangan agar Mori dan gengnya datang kembali ke Kabukicho. Ngelihat itu, Mori pun segera OTW ke lokasi sendirian untuk membalas dendam kepada Mune. Di sana, dia menemui anak buah Pak Hitoshi untuk meminta bantuan, men. Namun, Mori malah diajar, soalnya anak buah Pak Hitoshi nggak mau ngelakuin sesuatu secara cuma-cuma atau nggak ada duitnya. Untung aja Mori diselamatin oleh Tatsuya yang merupakan seorang preman pensiun yang masih cukup disegani. Oke, Mori sama Tatsuya lagi ngobrol santuy nih, men. Saat itu Tatsuya ngasih tahu kalau di sana tuh ada sebuah budaya dan peraturan yang tidak tertulis. Jadi warga setempat setuju kalau yang berkuasa di sana adalah Yakuza untuk mengamankan daerah. Beda kayak di daerah Mori yang bisa dikuasai preman kecil kayak Mori. Oleh sebab itu, Mori nggak bakal bisa naklukin daerah tersebut dengan semena-mena karena mereka tahu betapa bahayanya jika harus berhadapan dengan Yakuza. Ngedengar itu, Mori pun seketika bimbang untuk balas dendamnya, men. Gak lama, Mori mencoba untuk menghubungi Pak Hitoshi, tapi sayangnya panggilan Mori nggak dijawab, men. Gara-gara itu, Mori jadi kesel dong dan memutuskan untuk balik pulang. Sesampainya di sana, Mori langsung disambut oleh anak buahnya dengan hangat. Di sisi lain, Mune dan anak buahnya lagi santuy di sebuah bar gitu. Dan ternyata mereka emang dibayar seseorang untuk melakukan pekerjaan gelap seperti mencopet dan pekerjaan lainnya. Di sini, teman Mune bilang kalau dia sangat mengagumi kakak Mune yang selalu bisa diandelin. Oleh sebab itu, Mune dan kawan-kawannya bisa bertindak semena-mena sebab selalu dapat perlindungan dari kakaknya Mune. Oke, balik ke Mori. Di rumah, Mori sama Mbak Yuka dapat kiriman patung rakun dan juga surat dari Rei. Dan setelah dibaca, ternyata itu adalah ucapan terima kasih dari Rei karena selalu melindungi para anggotanya. Oleh sebab itu, mereka bersedia ngebantu Mori untuk menaklukkan Kabukicho apapun yang terjadi. Selain itu, Mbak Yuka juga dapat surat dari Rei yang ternyata surat itu berisi Yukari, Hulon. Gak lama, Mori dapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau mereka disamperin oleh Mune dan anak buahnya. Karena itu, mereka meminta Mori agar segera datang untuk meladeni tantangan Mune tersebut. Karena faktanya, kini Mune dan gengnya sedang menghajar Ao yang lagi sendirian, men. Tentu aja, Ao kalah dong. Tapi untungnya, Mori sama gengnya datang di waktu yang tepat dan langsung memberi pelajaran ke Mune serta anak buahnya. Ternyata Mune dan anak buahnya gak sehebat dan sejago seperti sebelumnya kalau tanpa senpi, men. Bahkan kini Mune sampai ampun-ampun minta maaf loh demi dibebasin. Namun di saat Mori dan yang lain lengah, Mune kembali ngeluarin senjata andalannya terus kabur dari sana. Akhirnya dia berhasil kabur sendirian dan ninggalin teman-temannya yang berhasil disandera, men. Hingga di keesokan harinya, Mune menemui kakaknya yang ternyata adalah Tatsuya. Di sini Mune curhat kalau kini hidupnya hancur setelah dikalahin dalam pertarungan kemarin dan juga kehilangan teman-temannya. Ngedengar itu, Tatsuya menyuruh Mune agar fokus sekolah doang dan berhenti ngelanjutin kegiatan dan pekerjaan kotor kayak gini. Sebab selama ini Tatsuya juga udah pensiun jadi gangster dan kini dia sedang berusaha agar membuat hidup mereka enak dan gak kesulitan. Namun Mune malah meminta tolong ke Tatsuya untuk balas dendam ke geng Dokuro. Tapi saat ini Tatsuya masih belum tahu kalau lawan yang akan dihadapi adalah Mori, men. Karena itu Tatsuya akhirnya bersedia ngebantu, tapi hanya untuk kali ini saja. Keesokan harinya di sekolah, Mori dipanggil bu guru karena dapat telepon dari seseorang yang mengaku asal Kabukicho, men. Tanpa diketahui, ternyata yang nelpon adalah Tatsuya yang menantang Mori agar datang ke Kabukicho. Sebab dia ingin menyelesaikan dan mengakhiri masalah yang disebabkan oleh Mune. Tanpa pikir panjang, Mori pun menerima tantangan tersebut dan langsung OTW bareng anggotanya menggunakan mobil pick up.
Oke, sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Tatsuya dan juga Mune beserta antek-anteknya. Tentu aja, Mori sama Tatsuya sama-sama kaget karena nggak tahu kalau mereka akan berhadapan satu sama lain. Padahal awalnya mereka dipertemukan dengan cara yang baik loh. Di sini, Mori juga baru tahu kalau ternyata Tatsuya adalah kakaknya Mune. Meski begitu, mereka tetap melanjutin duel 1 lawan 1 secara gentle supaya masalah ini nggak tambah panjang dan nggak berkelanjutan. Tanpa banyak babi bu lagi, duel epik pun dipertontonkan. Namun di tengah duel tersebut, Pak Hitoshi dan anak buahnya tiba-tiba datang untuk menghentikan pertarungan itu. Di sini baru diketahui kalau ternyata Tatsuya pernah punya masalah sama Pak Hitoshi di masa lalu, men. Meski begitu, dulu Pak Hitoshi tetap ngasih keringanan ke Tatsuya, tapi dengan syarat Tatsuya nggak boleh bikin masalah lagi dan harus menjalani kehidupan dengan tenang tanpa terlibat dengan gangster atau yakuza lagi. Tapi sekarang dia malah melanggar aturan tersebut yang menyebabkan Pak Hitoshi harus turun tangan. Ngelihat itu, Mune nekat mengeluarkan senjata andalannya dan ngancam bakal menghabisi Mori supaya balas dendamnya terpenuhi. Sebab Pak Hitoshi selalu aja menangani dan menyelesaikan pertengkaran kayak gini demi menjaga keamanan kota. Oleh sebab itu, Mune pun memberanikan diri untuk melepaskan pelurunya hingga akhirnya. Gara-gara hal itulah, Tatsuya langsung memaksa Mune agar berlutut meminta maaf kepada Pak Hitoshi supaya hidup mereka terselamatkan. Karena seperti yang Nema ceritain sebelumnya, Tatsuya sama Mune bisa aja dihabisi oleh Pak Hitoshi gara-gara melanggar aturan. Meski awalnya nolak, akhirnya Mune mau meminta maaf karena nggak tega ngeliat Tatsuya yang diajar abis-abisan demi menyelamatin hidup mereka berdua, men. Nah, Mori dan anak buahnya OTW pulang nih ceritanya. Meski Mori gagal balas dendam dengan tangannya sendiri, tapi seenggaknya dia belajar banyak hal untuk pendewasaan diri. Dan sesampainya di rumah, dia pun langsung disambut oleh Mbak Yuka yang khawatir dengan kondisi Mori. Hingga kemudian... Tamat. Ending yang mengyukakan. Film yang cukup menarik sih buat dinikmatin sambil garuk-garuk pantat. Nah, menurut Nema, pelajaran pentingnya tuh gini nih, men. Jangan berlaku dulu kalau baru ngerasain secuil kesuksesan. Tetap rendah hati dan hargai temen-temenmu. Buru-buru mikirin balas dendam yang gak ada habisnya. Mending kamu fokusin gimana caranya supaya bisa sukses di jalan yang bener. Mantep gak tuh? Ingat, kekerasan gak bakal nyelesain masalah, men. Yang ada malah bikin masalah baru. Jadi ya gitulah, selain seru, nih film juga ngasih pelajaran hidup yang penting banget buat kita. Semoga aja kamu bisa ambil hikmahnya ya, men, permen. Tetap semangat mengejar mimpi, tapi jangan sampai kehilangan jati diri. Sedep. Ambil botol di bawah kolong. Ternyata punya si Otong. Daripada jempol cuman bengong, komen dong. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.